Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bedah sumber-sumber Anda soal isu yang lagi panas nih di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ya, soal dugaan korupsi yang nyeret nama Bupati Sudewo. Kita punya laporan analisis sama berita yang lumayan lengkap lah ya. Nah, misi kita, ya bongkar lapis-lapisannya, lihat gambaran besarnya, terus cari tahu apa sih artinya ini semua buat Anda yang peduli isu pemerintahan sama integritas. Oke, kita langsung aja ya. Jadi, pusat masalahnya ini kan dugaan suap soal proyek jalur kereta api. Betul, proyeknya DJKA itu ya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Kemenhub. Nah, ini kejadiannya waktu Pak Sudewo masih jadi anggota DPR RI, belum jadi bupati. Iya, betul. Terus kasusnya mulai keangkat itu lewat OTT KPK, Operasi Tangkap Tangan sekitar April tahun lalu ya, 2023. Terus namanya disebut di sidang Tipikor Semarang, akhir tahun lalu, November 2033. Gitu kan? Iya, persis. Dan yang menarik nih dari persidangan itu kayak yang disebut di sumber Anda, Jaksa KPK itu bilang ada penyitaan uang tunai sekitar 3 miliar dari rumah Pak Sudewo. Wah, 3 miliar. Lumayan besar ya. Terus gimana? Iya, tentu aja Pak Sudewo bantah ya kalau itu terkait suap. Katanya sih itu penghasilan dia sebagai anggota DPR. Dia juga bantah tuduhan terima aliran dana lain yang jumlahnya juga gede. Bahkan ada dugaan gratifikasi totalnya bisa sampai belasan miliar rupiah. Belasan miliar? Iya, KPK sendiri udah periksa beliau sebagai saksi baru-baru ini kok, Agustus 2025 ini. Nah, ini reaksi publiknya ini yang luar biasa ya menurut saya. Sampai segitunya. Iya, gimana tuh? Dimulai dari puluhan warga di Tayu kirim surat ke KPK. Terus puncaknya awal bulan ini, 1 September 2025, ratusan warga Pati loh nekat datang langsung ke Jakarta. Oh ya? Ratusan orang? Iya, demo di depan gedung KPK. Ada yang berselawat juga katanya. Intinya sih minta Pak Sudewo segera ditangkap jadi tersangka. Jauh-jauh loh mereka dari Pati. Wah, ini sih bener-bener cerminan krisis kepercayaan yang dalam banget ya sama institusi di daerahnya. Sumber Anda kan nyebutin tuh warga merasa pembangunan di sana itu ya rentan, berbau korup, mereka kecewa sama kebijakan, terus khawatir juga kalau pemimpin yang terindikasi korupsi malah bikin kesejahteraan mereka terhambat. Jadi milih langsung ke KPK di Jakarta itu kayak sinyal kuat ya? Udah nggak percaya sama yang lokal? Kayaknya gitu. Mereka ngelihat KPK mungkin sebagai harapan terakhir lah ya buat kasus yang melibatkan pejabat tinggi kayak gini. Nah, ini dia nih yang bikin agak gimana gitu ya, kontradiksinya. Kontradiksi gimana? Di satu sisi ada dugaan korupsi gede, protes warga sampai ke Jakarta. Tapi di sisi lain, Kabupaten Pati ini kan katanya langganan dapat opini WTP. Oh iya, wajar tanpa pengecualian dari BPK ya? Betul, 8 kali berturut-turut loh. WTP ini kan nilai audit tertinggi, artinya laporan keuangannya dianggap beres secara akuntansi. Kok bisa ya laporannya bagus, tapi ada dugaan skandal gede, terus ada keluhan proyek mangkrak, bahkan katanya ada pertanyaan soal transparansi dana pajak sampai 24 miliar. Nah, itu dia masalahnya. WTP itu seperti yang disorot sumber Anda juga, fokusnya memang lebih ke kepatuhan administrasi sama standar akumansi. Gitu. Jadi itu bukan jaminan mutlak kalau pemerintahannya pasti bersih dari korupsi atau integritasnya tinggi. Jadi secara teknis mungkin benar catatannya. Bisa jadi praktik kayak suap atau fee proyek gitu kan bisa aja disembunyiin di balik catatan yang ya secara teknis kelihatan benar. Oke. Kesenjangan antara WTP sama realita ini sebenarnya bukan cuma di Pati aja loh. Oh iya, ada contoh lain? Iya, kalau kita lihat kasus lain di Jawa Tengah yang juga disebut di sumber Anda, ada kasus aset daerah di Klaten itu rugi negara sampai 6,8 M, melibatkan 2 sekda, terus ada gratifikasi wali kota Semarang juga miliaran 9 M, sampai pengadaan lahan oleh BUMD di Cilacap itu nilainya ratusan miliar, 237 M. Wow. Polanya sering mirip. Korupsi itu terjadinya di area proyek infrastruktur, pengadaan, atau aset. Dan seringnya melibatkan pejabat puncak, bupati, wali kota, sekda. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Pertama, jelas banget ya, memberantas korupsi itu, rumit. Nggak sesederhana laporan keuangan yang kinclong di atas kertas kayak WTP itu. Ternyata belum cukup jadi jaminan. Betul. Kedua, peran aktif masyarakat.
kayak yang ditunjukin warga Pati ini, datang langsung ke KPK, itu jadi penting banget sebagai pengawas langsung di lapangan. Iya, pengawasan nyata ya. Ini bukan cuma soal angka kerugian negara, tapi soal dampak langsung ke pembangunan yang seharusnya kan Anda nikmati. Intinya sih kalau kita rangkum dari sumber-sumber ini ya, temuan utamanya itu ada jurang yang lebar gitu antara penilaian formal kayak WTP tadi sama kenyataan dugaan korupsi plus ketidakpuasan publik di Pati. Situasi ini jadi makin parah karena ada krisis kepercayaan sama lembaga lokal yang akhirnya itu tadi dorong warga nyari keadilan sampai ke KPK. Dan polanya berulang ya. Iya, pola korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan proyek-proyek strategis ini juga sayangnya bukan hal baru di Jawa Tengah. Menarik banget ya pembahasannya. Sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Apa tuh? Kalau opini auditor tinggi kayak WTP, itu nggak selalu berarti pemerintahnya bersih. Terus warga juga sampai merasa harus demo besar-besaran ke ibu kota biar suaranya didengar soal dugaan korupsi pemimpinnya. Nah, terus indikator apa lagi dong yang benar-benar bisa kita percaya buat mengukur integritas sama akuntabilitas nyata sebuah pemerintahan daerah? Pertanyaan bagus tuh. Coba Anda pikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.